Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba telusuri lebih dalam ya, bab pertama dari buku yang cukup fenomenal, The Sixth Extinction-nya Elizabeth Kolbert. Coba deh Anda bayangkan dulu nih. Dulu mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu lah ya, di Panama, di daerah El Valle, itu gampang banget nemuin katak emas Panama. Oh, yang warnanya kuning cerah itu ya? Iya, betul. Saking banyaknya ada sungai kecil di sana yang sampai dijuluki aliran 1000 katak. Nah, warnanya itu kuning terang menyala, kayak ngasih tanda bahaya gitu. Dan emang bahaya kan, racunnya itu katanya kuat banget. Kuat banget, racun di kulit satu katak dewa saja konon bisa membunuh 1000 tikus, bayangin. Tapi, yang jadi masalah tiba-tiba aja mereka mulai hilang, lenyap gitu aja. Nah, kisah menghilangnya katak emas Panama ini yang jadi semacam pintu masuk kita ya ke pembahasan kali ini. Sumber utama kita memang kutipan dari bab 1 buku Kolbert tadi. Kita bakal lihat gimana cerita yang, bisa dibilang spesifik banget dan menyentuh tentang satu spesies ini. Satu katak ya? Iya, satu jenis katak. Ternyata nyambung ke fenomena global yang jauh lebih gede, kepunahan massal. Kita akan coba gali sedikit, apa sih kepunahan massal itu? Terus lihat ke belakang ke 5 besar atau Big Five yang pernah terjadi, dan gimana tragedi amfibi kayak katak Panama ini bikin para ilmuwan bertanya-tanya. Jangan-jangan kita ini lagi ada di tengah-tengah atau malah jadi penyebab kepunahan massal yang ke-6. Oke, jadi misi kita kali ini kita coba pahami krisis kepunahan yang bisa dibilang terjadi di depan mata kita ini pakai cerita katak Panama ini sebagai semacam lensa gitu ya. Kita telusuri gimana cerita lokal ini punya dampak global dan apa artinya buat kehidupan di bumi ya, termasuk buat kita semua, buat Anda juga. Mari kita mulai aja. Oke. Jadi tanda-tanda awal kalau ada sesuatu yang nggak beres sama katak-katak ini, itu pertama kali disadari sama seorang mahasiswa pasca sarjana dari Amerika. Dia lagi riset katak di hutan hujan Panama, nggak jauh dari perbatasan Costa Rica. Dia kumpulin data, terus balik ke Amerika buat nulis disertasi. Nah, beberapa waktu kemudian, dia balik lagi ke lokasi penelitiannya di Panama itu. Terus dia nemuin apa? Atau mungkin lebih tepatnya apa yang nggak dia temukan kali ya? Nah, itu dia. Dia nggak bisa nemuin satu pun amfibi di tempat yang sebelumnya dia tahu itu rame banget sama katak. Semuanya hilang, lenyap. Wah. Ini kan kaget dan khawatir banget ya dia. Dan yang lebih bikin ngeri, ternyata fenomena ini kayak wabah gitu, nyebar. Bergeraknya sistematis dari barat ke timur. Mulai dari dekat Costa Rica, terus nyebrang pegunungan, ke arah Santa Fe, dan makin dekat ke daerah El Valle de Anton, tempatnya si katak emas Panama tadi. Kayak gelombang maut gitu ya, nggak kelihatan tapi merayap. Terus pasti panik lah ya ahli-ahli biologi pas sadar polanya begini, apalagi katak emas yang ikonik itu ada di jalurnya. Panik banget. Mereka tahu katak emas Panama ini dalam bahaya besar. Jadi, mereka mutusin buat semacam upaya penyelamatan darurat yang cukup drastis sih. Gimana tuh caranya? Mereka coba tangkap beberapa pasang katak emas dari alam liar sebelum wabahnya nyampe. Harapannya bisa dibiakkan di penangkaran yang aman gitu. Tapi ternyata wabah itu nyebarnya lebih cepat dari perkiraan mereka. Fasilitas lab baru yang lagi dibangun di El Valle itu belum siap pas gelombang kepunahan itu mulai nyerang daerah sana. Waduh, terus gimana dong? Kan nggak bisa nunggu labnya jadi. Nggak bisa. Jadi mereka ngelakuin sesuatu yang cukup unik lah dan nunjukin betapa daruratnya situasi. Mereka sewa beberapa kamar di penginapan B&B lokal di El Valle. Hah? Disewa buat apa? Kamar-kamar itu diubah jadi tempat penampungan sementara buat tangki-tangki berisi katak-katak yang berhasil diselamatin. Bayangin aja, kayak hotel katak dadakan gitu. Astaga, hotel katak. Iya, mungkin lengkap sama layanan kamar berupa jangkrik segar kali ya. Ini benar-benar nunjukin situasi genting banget waktu itu. Gila sih, tapi sekaligus sedih juga ya dengernya. Upaya terakhir gitu buat nyelamatin yang tersisa. Nah, dari cerita katak ini, si penulis buku, Elizabeth Kolbert, dia ngebawa kita ke gambaran yang lebih luas lagi kan? Betul. Kolbert ini baca sebuah artikel ilmiah di jurnal yang cukup prestisius ya, Proceedings of the National Academy of Sciences. Artikelnya itu ditulis 2 ahli herpetologi, ahli reptil dan amfibi, yang udah terkenal, David Wake sama Vance Friedenberg. Judul artikelnya tuh langsung ngena banget dan provokatif. Are we in the midst of the sixth mass extinction? A view from the world of amphibians? Apakah kita di tengah kepunahan massal ke-6? Pandangan dari dunia amfibi? Wah, judulnya aja udah bikin merinding. Ya, langsung ke intinya.
Nah, pertanyaan itu kan langsung bawa kita ke masalah utamanya. Tapi sebelum kita bahas apakah kita lagi ngalamin ini, mungkin kita perlu mundur dikit. Sebenarnya kepunahan massal itu apa sih maksudnya menurut para ilmuwan? Ini kan bukan cuma sekedar beberapa spesies punah biasa gitu kan? Tepat sekali. Skalanya jauh, jauh lebih besar, dan dampaknya lebih dalam. Ada beberapa cara sih buat definisiinnya. Misalnya ahli paleontologi kayak Hallam sama Wicknall, mereka bilang itu peristiwa yang menghilangkan proporsi signifikan biota dunia dalam interval waktu geologis yang nggak signifikan. Kuncinya di situ, banyak banget yang hilang dalam waktu yang relatif singkat kalau dilihat dari skala waktu geologi. Cepat dan masif ya. Ada definisi lain? Ada. David Jablonski, ahli lain, dia nekenin ke kehilangan keanekaragaman hayati yang substansial, yang terjadinya cepat dan skalanya global. Nah, kalau Michael Benton, dia pakai metafora yang lumayan gamplang nih. Pohon kehidupan yang tiba-tiba ditebang sama orang gila bawa kapak, jadi cabang-cabang utamanya hilang gitu aja secara acak. Wah, ngeri juga ya metaforanya. Ada lagi dari David Raup, pandangannya juga menarik. Dia bilang sejarah kehidupan itu kayak periode panjang kebosanan yang sesekali diselingi sama kepanikan. Nah, kepunahan massal itu momen-momen paniknya itu. Metafora yang kuat semua ya. Kita kan tahu ada 5 besar kepunahan massal di masa lalu bumi, ada yang di akhir Ordovisium, akhir Devon, terus yang paling parah itu kepunahan Permian Trias yang sampai dijuluki The Great Dying. Ya, yang itu mungkin sampai 90% kehidupan laut lenyap ya. Gila. Terus ada akhir Trias sama yang mungkin paling terkenal, akhir Kapur, sekitar 66 juta tahun lalu, yang bikin dinosaurus non-unggas punah. Nah, yang jadi poin penting dari argumennya Wake dan Frydenberg itu ini. Mereka lihat data tingkat kepunahan amfibi sekarang yang diperkirakan bisa puluhan ribu kali lebih cepat dari tingkat kepunahan normal di latar belakang. Terus mereka nyimpulin kalau ini bukan cuma periode susah biasa buat katak sama salamander. Pola ini, kecepatan dan skala kehilangannya ini mirip banget sama ciri-ciri kepunahan massal di masa lalu. Jadi mereka lihat krisis amfibi ini kayak jendela buat ngelihat peristiwa yang jauh lebih besar yang lagi terjadi. Foto di artikel mereka itu cuma satu, tapi ngena banget. Selusin katak gunung kaki kuning yang mati, terlentang gitu aja di bebatuan Sierra Nevada. Gambaran kehancuran yang sunyi gitu. Ya ampun, mengerikan banget sih. Jadi, kalau emang ini mirip kepunahan massal, apa dong penyebabnya? Khususnya buat kasus amfibi ini, siapa atau apa nih pembunuhnya? Udah kayak cerita detektif aja nih nyari pelaku pembunuhan massal. Dan petunjuk pertamanya itu muncul dari tempat yang nggak disangka-sangka. Kebun Binatang Nasional Smithsonian di Washington, D.C. Mereka itu punya program pembiakan katak panah beracun biru yang lumayan sukses lah, udah beberapa generasi. Tapi, tiba-tiba, katak-katak hasil penangkaran itu mulai mati. Nggak jelas kenapa. Loh, padahal di lingkungan terkontrol kan ya, harusnya aman. Aneh banget. Aneh banget. Akhirnya ada patologi hewan di kebun binatang yang periksa sampel kulit dari katak yang mati pakai mikroskop elektron. Dia nemuin sesuatu yang aneh. Ada struktur mikroorganisme yang dia belum pernah lihat sebelumnya, nempel di kulit katak. Mikroorganisme apa tuh? Setelah diteliti lagi, ternyata itu sejenis jamur dari kelompok Chytridiomycota, atau biasa disebut jamur citrit. Jamur? Bukannya jamur citrit itu biasa aja ya di lingkungan, banyak gitu? Betul loh. Kebanyakan jamur citrit itu saprofit. Dia hidup di materi organik mati dan biasanya sih nggak bahaya. Tapi yang ini beda. Spesies ini benar-benar baru buat sains, saking uniknya sampai harus dibikinin genus baru buat dia. Oh, baru banget ya? Iya, nama ilmiahnya Batrachochytrium dendrobatidis, sering disingkat jadi BD. Batrakos itu kan bahasa Yunani buat katak. Terus Dendrobatidis itu ngacu ke tatak panah beracun, genus Dendrobates, tempat dia pertama kali ketemu secara pasti. Oke, jadi ketemu nih jamur pembunuh baru, si BD. Terus gimana cara kerjanya? Kok bisa jamur ini bunuh katak? Nah, cara kerja BD ini spesifik dan jahat banget. Jadi jamur ini nginfeksi lapisan kulit katak. Buat amfibi, kan kulit itu bukan cuma pelindung ya, tapi juga organ vital buat napas, dan ini yang penting di sini, buat nyerap air sama elektrolit penting kayak natrium dan kalium dari lingkungan. Si BD ini ngerusak fungsi kulit itu, jadi keseimbangan elektrolit di tubuh katak keganggu. Akibatnya fatal.
kataknya bisa kena gagal jantung terus mati. Wah, nyerang titik lemahnya banget ya. Oke, jadi kita udah nemu senjata pembunuhnya. Tapi pertanyaan berikutnya, gimana caranya pembunuh mikroskopis ini bisa nyebar cepet banget dan luas banget sampai bikin krisis global? Bet kan emang punya spora yang bisa gerak di air ya, ke bawah arus sungai atau air hujan gitu. Ini bisa jelasin pola nyebar kayak gelombang di Panama tadi? Selatan, Amerika Utara, Australia, bahkan sampai Eropa dan Afrika juga. Nggak mungkin kan sporanya berenang nyebrang Samudera Atlantik atau Pasifik? Nggak mungkin. Nah, disinilah peran manusia masuk kayaknya nih. Nah, kan udah curiga saya. Tepat sekali. Di sini jejak kaki manusia kelihatan jelas. Ada dua hipotesis utama yang diajuin para ilmuwan buat jelasin penyebaran global bit yang dibantu manusia ini. Dua-duanya melibatkan perdagangan hewan secara global. Apa aja tuh hipotesisnya? Yang pertama, sering disebut hipotesis keluar dari Afrika atau out of Africa. Ini nyambung sama perdagangan besar-besaran katak cakar Afrika, namanya Xenopus laevis, di pertengahan abad ke-20. Katak Xenopus. Buat apa diperdagangin besar-besaran? Nah, ini uniknya. Katak ini dulu rutin dipakai di lab di seluruh dunia sebagai alat tes kehamilan. Tes kehamilan pakai katak? Serius? Serius. Ternyata katak Xenopus ini sering banget terinfeksi BED, tapi anehnya mereka kayaknya punya semacam kekebalan atau toleransi gitu, jadi mereka nggak sakit parah atau mati. Nah, tanpa disadari, perdagangan global katak ini buat keperluan medis tadi mungkin udah nyebarin BED kemana-mana. Ya ampun, nggak kepikiran. Bawa bom waktu mikroskopis tanpa sadar ya. Terus hipotesis kedua apa? Hipotesis kedua itu dijuluki hipotesis sup kaki katak atau frog leg soup, meskipun sebenarnya lebih luas dari sekedar sup sih. Ini fokusnya ke katak lembu Amerika Utara, Lithobates catesbayanus. Katak ini kan gede, rakus, dan gampang banget adaptasi. Oh ya, sering dengar tuh katak lembu. Nah, mereka sering diekspor ke banyak negara buat dimakan daging kakinya. Atau kadang sengaja atau nggak sengaja dilepas liarkan ke alam liar terus jadi spesies invasif. Kayak katak Xenopus tadi. Katak lembu ini juga sering bawa BD tanpa nunjukin gejala parah. Jadi penyebaran katak lembu oleh manusia ini juga diduga kuat jadi kontributor penyebaran BD secara global. Jadi intinya sama aja ya buat kedua teori. Kalau nggak ada campur tangan manusia lewat kapal, pesawat, perdagangan global ini, jamur BD ini kemungkinan besar ya bakal diam aja di tempat asalnya dimanapun itu. Kita, manusia, yang udah ngerobohin tembok geografis alaminya. Nah, itu dia poin kuncinya. Perombakan skala benua kayak gini, di mana spesies dari satu bagian dunia tiba-tiba dipindahin ke bagian dunia lain dalam jumlah besar dan waktu singkat, sesuatu yang kita anggap biasa aja sekarang dengan globalisasi ini, fenomena yang relatif baru loh dalam 3,5 miliar tahun sejarah kehidupan di bumi. Baru ya kalau di-up dari skala waktu bumi? Iya. Ini yang oleh beberapa ilmuwan disebut sebagai penciptaan Pangea baru secara artifisial oleh manusia. Pangea itu kan superkontinen kuno waktu semua daratan nyatu. Nah sekarang kita seolah-olah nyatuin lagi dunia, lewat transportasi, bikin organisme kayak bit bisa nyebar dengan cara yang belum pernah bisa sebelumnya. Ini balik lagi ke gagasannya Wake dan Frydenberg tentang satu spesies pengganggu, atau one-witty species, yaitu kita yang tanpa sengaja ngubah aturan main ekologi global. Konsep Pangea baru ini benar-benar ngasih perspektif ya soal skala dampak kita. Nah, di tengah gambaran yang agak suram ini, kita balik lagi yuk ke El Valle, ke upaya penyelamatan tadi. Ada tempat namanya El Valle Amphibian Conservation Center atau EVACE. Gimana Colbert ngegambarin tempat ini? Colbert ngegambarinnya itu bukan kayak lab canggih gitu ya, tapi lebih kayak bangunan biasa aja seukuran rumah. Tapi di dalamnya itu penuh sama rak-rak, dari lantai sampai langit-langit, yang isinya tangki-tangki akuarium berbagai ukuran. Dia bilang suasananya kayak perpustakaan, tapi bukannya buku, rak-rak itu isinya sisa-sisa spesies amfibi yang mungkin udah punah di alam liar, atau ya udah di ujung tanduk lah. Semacam bahtera Nuh modern gitu buat katak. Yang menyimpan harapan tapi sekaligus kesedihan juga ya berarti? Pas banget, Kepala Pusat Konservasi itu, namanya Edgardo Griffith, ahli biologi Panama yang dedikasinya tinggi banget. Dia bilang sesuatu yang ngena banget ke Colbert. Setiap katak ini punya nilai sama bagi saya seperti seekor gajah. Wah. Pernyataan ini nunjukin betapa berharganya tiap individu, tiap spesies dalam upaya jaga keanekaragaman hayati, gak peduli sekecil apa ukurannya. Itu perspektif yang penting banget sih. Ada cerita spesifik nggak dari EVAC yang menonjol di buku ini? Ada satu yang tragis banget.
yaitu kisah katak pohon Reps fringe-limbed, nama ilmiahnya Echnomyohyla raborum. Spesies ini baru dideskripsiin secara ilmiah tahun 2005. Ditemuinya hidup di hutan kanopi di atas lembah El Valle. Baru banget ya ditemuinya ya. Iya, dan mereka punya perilaku parental yang unik banget. Katak jantannya itu bakal tinggal sama berudunya di lubang pohon yang ada airnya, terus dia ngebiarin berudu-berudunya itu makan lapisan kulit dari punggungnya buat makanan. Hah? Serius? Dimakan kulitnya? Iya, pengorbanan induk yang luar biasa unik. Terus gimana nasib mereka? Sedih banget, wabah bat nyerang habitat mereka nggak lama setelah mereka ditemuin. Sempat ada upaya penyelamatan, beberapa individu dibawa ke penangkaran, termasuk di Atlanta Botanical Garden sama di Iviasi. Tapi ternyata mereka susah banget berkembang biak di penangkaran. Pas Colbert ke Iviasi, itu cuma sisa satu individu jantan dari spesies ini di sana. Satu-satunya? Iya. Dia individu terakhir yang diketahui dari spesiesnya di seluruh dunia. Kesempatan buat nyelamatin katak pohon Raps fringe-limbed ini bisa dibilang udah ketutup. Spesies itu sekarang dianggap punah. Punah, bahkan sebelum kita sempat kenal bener ya, itu rasanya nyesek banget. Dan si Griffith ini nuarain kekhawatiran yang lebih dalam lagi. Berapa banyak coba spesies amfibi lain, mungkin yang punya keunikan kayak gitu juga, yang udah lenyap aja di hutan-hutan terpencil, gara-gara bidik atau sebab lain, bahkan sebelum sempat ditemuin dan dideskripsiin sama sains. Ini kan kehilangan yang nggak bisa kita ukur, semacam dark extinction gitu. Bener juga ya. Nah, Colbert sendirian juga ikut ngerasain langsung ya upaya di lapangan. Dia ikut nyari katak sama Griffith. Iya, dia ikut ekspedisi malam hari nyari katak-katak yang mungkin masih selamat di hutan sekitar El Valle. Dia ceritain pengalamannya, jalan di gelap-gelapan, nyusurin sungai kecil, nyorot-nyorot daun sama tanah pakai senter. Tekniknya itu nyari pantulan cahaya dari mata katak. Oh, gitu caranya ya. Iya. Mereka nemuin beberapa jenis katak yang ternyata masih bertahan. Kayak katak kaca San Jose Cochrane yang kulit perutnya transparan, jadi organ dalamnya kelihatan. Terus ada katak perampok laloma yang warnanya kemerahan, sama katak daun warsewich yang warnanya hijau terang kayak daun segar. Terus katak yang ditemuin itu ditangkap semua? Nggak semua. Mereka ngambil sampel BD di beberapa katak. Caranya diusap lembut gitu perut kataknya pakai semacam cotton bud steril. Nanti sampelnya dites di lab. Kalau katak itu bukan spesies target yang lagi kritis banget atau penting buat program penangkaran, ya dilepasin lagi. Menariknya, mereka sempat nemuin sepasang katak lagi kawin, posisi amplexus gitu nah. Si Griffith mutusin buat ngebiarin aja, gak mau ganggu momen penting itu. Oh, ada pertimbangan gitu juga ya. Tapi buat katak yang emang ditangkap buat dibawa ke EVAC, nasibnya beda dong ya? Nah iya, itu sisi ironis sekaligus sedihnya dari upaya penyelamatan ini. Katak-katak yang ditangkap itu dimasukin ke kantong plastik satu-satu yang udah dikasih lumut basah dikit. Takdir mereka dan keturunan mereka kalau nanti berhasil berkembang biak, ya bakal ngabisin sisa hidup selamanya di dalam tangki kaca steril di VACC. Selamanya di tangki ya? Iya, mereka nggak akan pernah lagi ngerasain lantai hutan hujan yang lembab, dengar suara serangga malam, atau loncat di antara tumbuhan tempat nenek moyang mereka evolusi jutaan tahun. Mereka selamat sih, tapi ya terasing dari dunianya. Dilema yang susah banget ya dalam konservasi. Ya. Selamat tapi kayak terpenjara. Colbert nutup bagian ini pakai catatan yang agak aneh ya, soal mimpi gitu. Betul. Dia cerita, habis pengalaman di hutan sama di VACC itu, dia mimpi aneh. Ngelihat seekor katak kuning cerah, mungkin ngingetin dia sama katak emas Panama, lagi duduk sambil ngerokok pakai pipa rokok panjang. Hah, katak ngerokok? Iya, absurd banget kan? Mimpi ini kayaknya nangkep perasaan campur aduk yang mungkin dia rasain ya. Gelisah, anehnya situasi ini, upaya heroik yang campur aduk sama tragedi kepunahan. Dan mungkin ya, absurditas posisi manusia di tengah semua ini. Jadi, kalau kita coba rangkum ya, inti dari bab pertama ini, Colbert benar-benar bawa kita langsung ke garis depan nih. Realitas kepunahan ke-6 itu bukan konsep abstrak di masa depan, tapi sesuatu yang emang lagi terjadi sekarang. Dan krisis amfibi global yang dipicu jamur bidi ini jadi salah satu contoh yang paling jelas dan ya paling menyedihkan. Dan yang penting banget, bab ini nunjukin dengan gamblang gimana tindakan manusia seringnya nggak sengaja loh, jadi faktor kunci.
Perdagangan global, perjalanan antar benua, penciptaan pangea baru ini udah nyiptain kondisi ideal buat patogen kayak BD nyebar dan memicu krisis ekologis dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Benar. Kisah katak Panama ini, meskipun spesifik banget, jadi studi kasus yang kuat buat pahamin dinamika yang lebih luas dari antroposen, zaman di mana aktivitas manusia jadi kekuatan geologis dominan di planet ini. Ini benar-benar bikin kita melek ya, gimana tindakan kita, bahkan yang kita anggap biasa aja, kayak dagang atau jalan-jalan, bisa punya efek domino yang rusak ke seluruh ekosistem global. Ini bukan cuma soal katak aja, tapi soal keterhubungan semua kehidupan. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke semacam pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Setelah kita paham gimana aktivitas global kita, seringkali tanpa niat jahat sama sekali, udah nyebarin bit dan bikin kehancuran di populasi amfibi seluruh dunia. Gimana hal ini ngubah cara pandang Anda soal dampak kolektif kita ke sistem-sistem lain yang saling nyambung di planet ini? Misalnya, iklim, lautan, atau tanah. Intervensi nggak sengaja apalagi ya yang mungkin lagi kita lakuin sekarang. Mungkin nggak sih ada bit lain, entah itu patogen, spesies invasif, polutan kimia, atau bahkan mungkin ideologi yang lagi nyebar tanpa kita sadari lewat jaringan global kita, dengan konsekuensi yang kita belum paham betul. Apa ya tanggung jawab kita sebagai individu dan sebagai masyarakat global buat lebih paham dan berusaha ngurangin konsekuensi nggak terduga dari dunia yang makin terhubung erat ini? Sesuatu buat Anda bawa pulang dan pikirkan lebih lanjut.